Selamat siang semuanya, selamat malam, selamat pagi. Terima kasih telah mengklik video ini dan semoga apa yang nanti akan saya sampaikan dapat bermanfaat bagi yang mendengarkan. Baiklah, di pertemuan hari ini kita akan membicarakan tentang adiksi internet. Ya, di zaman yang dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat saat ini, sepertinya kalian semua sebagai mahasiswa tidak ada yang tidak pernah menggunakan internet. Beda di zaman saya dulu. Kalau di zaman saya dulu masih ada orang-orang yang tidak menggunakan internet. Untuk saat ini sepertinya sebagian besar masyarakat di perkotaan terutama sudah terbiasa menggunakan internet setiap hari. Ya, dengan berbagai macam perkembangannya, dengan adanya media sosial, dengan adanya media baru, kemudian media massa pun akhirnya berubah menjadi digital, dengan menggunakan teknologi internet ini untuk menyebarkan informasinya. Artinya, sebagian besar kehidupan manusia saat ini, bahkan untuk berbelanja sekalipun, sekarang sudah menggunakan teknologi internet itu. Ya, dengan adanya online shop, ya, itu membuat kita terbiasa dengan penggunaan internet setiap hari. Bahkan ada yang lebih dari 15 jam sehari menggunakan internet. Ada yang lebih dari 20 jam menggunakan internet. Bahkan ada yang mengurangi waktu tidurnya hanya untuk menggunakan internet. Dengan berbagai aplikasi tentunya, ada yang menggunakan media sosial, ada yang menggunakan media baru. Untuk apa? Untuk menghabiskan waktunya. Ya, sebagian besar waktu manusia zaman sekarang sudah eh, tergantung, bahkan sangat dekat dengan penggunaan internet. Tugas-tugas kalian juga sebagai mahasiswa kan, banyaknya juga menggunakan internet. Belum lagi teknologi berkembang lagi sekarang dengan adanya apa? Artificial intelligence. Ya, itu menambah perkembangan teknologi internet saat ini. Ya. Tetapi internet ini semakin ke sini semakin menimbulkan kecanduan atau ketergantungan yang berlebih. Hal ini justru dapat mengganggu kegiatan sosial manusia sebagai makhluk sosial. Tapi kan Pak ada media sosial yang digunakan untuk bersosialisasi. Iya, memang ada. Tapi seberapa dekat kalian dengan manusia dalam berinteraksi? Karena dengan media sosial, meskipun dengan video call, kita tidak bisa melakukan komunikasi dua arah secara menyeluruh. Kita tidak bisa menangkap ekspresi dia secara utuh, kita tidak bisa menangkap kepribadian dia secara utuh, karena dengan terbatas dengan call, video call atau video conference atau telepon atau teknologi internet yang lainnya. Itu membatasi manusia. Sedangkan dalam komunikasi interpersonal, komunikasi dua arah adalah hal yang paling utama untuk kita sebagai orang komunikasi mengetahui keuntungan, kebutuhan, informasi dari lawan kita atau komunikan kita itu apa. Tanpa adanya itu kita tidak bisa berkomunikasi dengan sangat baik. Ya, dan kita juga nggak bisa tahu apakah benar orang di internet itu seperti itu kan nggak tahu. Sedangkan dalam komunikasi interpersonal itu penting agar kita bisa menyusun informasi sesuai dengan keinginan dia. Agar kita bisa mempersuasi dia yang nanti akan berhubungan dengan marketing, branding, CSR, sosial media, analitik, dan lain sebagainya. Proses persuasi komunikasi ini. Ya, jadi ketergantungan dengan menggunakan internet ini sangat berbahaya. Kita mulai ya.
Adiksi atau kecanduan adalah keadaan di mana seseorang memiliki dorongan tak terkendali, sering disertai dengan hilangnya kontrol, keasyikan dengan penggunaan, dan terus menggunakan meskipun menyebabkan masalah. Penggunaan kata adiksi sebenarnya lebih tepat digunakan pada pecanduan obat-obatan pada awal, ya. Namun, definisi adiksi telah mengalami pergeseran arti dan makna dan mencakup sejumlah perilaku seperti judi berulang-ulang, yang kita tahu bahwa sekarang judi online itu sangat diminati oleh manusia di Asia Tenggara, khususnya ya. Dan judi online ini kan dimudahkan dengan akses internet juga, ya. Hal ini menimbulkan kecanduan, ya. Kemudian ada bermain video game. Banyak sekali orang sekarang merusak waktu sosialnya dengan bermain game. Main game tentu perlu, sangat perlu. Saya juga pemain game. Tapi tidak mungkin kita menghabiskan waktu kita 24 jam sehari atau 7 hari seminggu hanya untuk bermain game. Karena kita pun sebagai manusia punya kehidupan sosial. Kecuali kalau kerja kita itu di bagian video game. Itu pun ada batas waktu untuk kerja. Dinas Tenaga Kerja memberikan waktu yang proporsional dalam 24 jam itu 8 jam bekerja. Artinya tetap kita butuh waktu untuk bersosialisasi dengan manusia yang lain. Karena manusia adalah makhluk sosial. Ya, kemudian adiksi juga maknanya bergeser untuk makan berlebihan. Ya, untuk orang yang makan yang sangat berlebihan, udah kenyang makan lagi. Atau dia mengganti makan porsi yang lebih sedikit tapi dengan banyak kalori. Contohnya kita nggak makan nasi tapi banyak makan kue coklat. Atau kita nggak makan nasi kita lebih banyak makan coklat. Sama aja deh. Satu potong coklat itu sama dengan sepiring nasi. Kalau kita makan 6 potongan coklat, kalorinya sama dengan 6 piring nasi. Ini menimbulkan adiksi juga berlebihan pada tubuh kita sendiri. Ya, kemudian ada adiksi yang lain. Contohnya adalah dalam olahraga. Ya, ada orang menghabiskan waktunya untuk berolahraga terus baik iya. Tapi sesuatu yang berlebihan itu tetap tidak baik. Ya, terus ada porsinya. Porsi olahraga berapa jam, makan berapa jam, bermain video game berapa jam, bersosialisasi itu harus jauh lebih banyak. Kemudian itu untuk tidur. Ya, kemudian ada contoh adiksi yang lain ya, yang sekarang berkembang karena adanya teknologi yang menjadi kecanduan. Ada hubungan percintaan, ada televisi, ya, ada community dan lain sebagainya. Kemudian Indonesia menduduki peringkat kelima di dunia dalam hal lama penggunaan internet. Ya, berdasarkan Global Digital Report 2019 dari Hotsuite and We Are Social, rata-rata masyarakat Indonesia menghabiskan waktu untuk berselancar di dunia maya selama 516 menit atau 8 jam 36 menit per hari. Ya, kalau di Asia Tenggara, ya, Indonesia itu menduduki jajaran 10 besar sebagai pengguna internet. Ya, selain Filipina, Thailand, Malaysia, dan lain sebagainya. Ya, meskipun Thailand rata-rata pengguna internetnya 9 jam sehari. Tapi itu pun juga berubah sekarang karena Indonesia itu lebih kecanduan. Terutama untuk anak Gen Z ya. Untuk anak Gen Z itu penggunaan internetnya mungkin lebih dari 8 jam sehari. Terakhir sih sekitar 10 sampai 12 jam sehari penggunaan internet mereka. Itu Gen Z ya.
Nah, kemudian lanjut ke kriterium-kriterium kecanduan internet. Ya, satu, merasa keasikan dengan internet. Dia menghilangkan atau merasakan keasikan dengan pengguna internet yang berlebihan. Ya, bahkan sekarang anak kecil aja sekarang sudah bisa menggunakan YouTube. Bagus, bagus. Tapi kalau sampai berlebih dia sampai tidak mau bersosialisasi dengan teman sebayanya, tidak mau berkomunikasi dengan orang tuanya, merusak waktu mainnya, waktu sosialisasinya, waktu makannya, merusak waktu sehari-harinya, artinya dia sudah kecanduan internet. Dan itu sangat berbahaya. Selain dari sudut pandang kesehatan, dari sudut pandang pemikiran juga sudah berbahaya. Otaknya tidak akan berkembang dengan baik. Ya, karena prinsip kecanduan akan menghasilkan hormon yang bisa mengganggu kerja otak dan yang lebih parah dapat merusak kinerja otak itu sendiri. Dan jauh lebih parah lagi, itu bisa berdampak jangka panjang jika tidak segera ditangani. Ingat, sesuatu yang berlebihan itu tetap tidak baik. Ya, kemudian memerlukan waktu tambahan dalam mencapai kepuasan sewaktu menggunakan internet. Ya. Dia sudah dibatasi misalnya, tapi dia membutuhkan waktu yang lebih. Tapi bukan untuk waktu yang penting bagi dia, hanya untuk hiburan semata. Menghabiskan waktu di jauh lebih lama menggunakan internet itu sudah menghasilkan kecanduan. Ya, kemudian kriteria selanjutnya adalah tidak mampu mengontrol, mengurangi, atau menghentikan penggunaan internet itu. Contohnya, kita sudah seharian kerja, pulang ke rumah, bukannya istirahat, malah main internet. Bahkan ada yang sampai jam 3 pagi, jam 4 pagi, baru tidur jam 4, jam 7 sudah pergi lagi ke kantor. Itu dia sudah menghabiskan waktunya, merusak waktu dia. Belum lagi di kantor juga kadang-kadang manusia sekarang itu sudah menggunakan internet juga. Baik buat bagi pekerjaannya, baik untuk hiburan ketika waktu istirahatnya, atau bahkan nonton YouTube ketika lagi kerja. Hanya untuk meningkatkan motivasi dia dalam bekerja. Ya sama aja. Artinya penggunaan internet dia dalam sehari itu lebih dari 8 jam. Dan kalau itu tidak terkontrol juga, itu bisa merusak tubuhnya. Ya, karena manusia itu adalah makhluk sosial, makhluk hormon. Ya, sebagai makhluk yang memiliki hormon, jika hormon istirahat kita kurang, tubuh kita pasti rusak. Ya, jika kita tidak bisa mengontrol diri kita dengan baik, tubuh kita pasti rusak. Ya, kemudian yang selanjutnya adalah merasa gelisah, murung, depresi, atau lekas marah ketika berusaha mengurangi atau menghentikan penggunaan internet. Ada tuh beberapa, termasuk beberapa mahasiswa ya, ketika saya suruh mereka di kelas itu, kantongi gadgetnya, masih aja ada yang buka gadget sembunyi-sembunyi. Kenapa sih gitu? Padahal kalian itu sebagai orang komunikasi, terutama kenapa saya mengingat kalian menghilangkan gadget itu di kelas? Karena kalian sudah menghabiskan waktu kalian lebih dari 12 jam sehari untuk memain gadget. Kenapa kalian nggak bisa fokus untuk 45 menit saja? Fokus untuk kalian bersosialisasi, melakukan komunikasi interpersonal di dalam kelas, berkomunikasi dengan teman-teman kalian secara langsung, bukan gadget lagi. Kalau saya omongin pasti marah. Padahal itu adalah ciri-ciri kalian tuh sudah kecanduan internet. Kalian tidak bisa mengontrol kalian, mengontrol waktu kalian bahwa ketika kalian kuliah, berhenti menggunakan itu. Coba, sebagai orang komunikasi khususnya, kita harus bisa berkomunikasi secara interpersonal dengan baik, terutama di kelas gitu. Karena itu proses komunikasi kita belajar. Ya, kemudian selanjutnya kriterianya kan kecanduan adalah mengakses internet lebih lama dari yang diharapkan. Ya,
Kemudian kehilangan orang-orang terdekat, pekerjaan, kesempatan pendidikan, atau karir gara-gara penggunaan internet. Ini yang paling berbahaya. Kesempatan pendidikan artinya apa? Kalian sudah menghabiskan uang kalian untuk kuliah, tidak memanfaatkan kondisi kelas yang baik, tetap aja kan kecanduan dengan internet, akhirnya kan tidak memahami proses komunikasi itu seperti apa. Akhirnya akan berpengaruh pada jenjang karir kalian ke depan sebagai seorang komunikasi. Apapun, bagaimanapun kalian nanti, ketika nanti kalian lulus, tetap aja kalian akan dapat gelar sarjana komunikasi. Sarjana ilmu komunikasi. Sebagai seorang sarjana ilmu komunikasi, karir kalian akan berhubungan dengan itu semua. Akan berhubungan dengan perkembangan komunikasi secara utuh. Kalau kalian tidak memahami itu dengan baik, pola pikir kalian tidak akan terbentuk untuk siap dalam bekerja. Kecanduan internet ini dapat merusak generasi. Contohnya gini aja. Mau lapangan kerja dibuka sampai 1 juta atau 1 miliar lapangan kerja sekalipun, kalau ternyata sebagai seorang ahli komunikasi kalian tidak ahli, siapa yang mau pakai kalian? Itu aja, karena perusahaan pun tidak akan mungkin menggunakan orang yang tidak bisa kerja. Karena dia pun punya masa depan. Nah, sebagai seorang ahli komunikasi nantinya, kalian nggak boleh merusak diri kalian dengan perkembangan teknologi. Justru kalian yang harus mengendalikan teknologi itu dengan baik sebagai ahli komunikasi. Jangan sampai penggunaan internet ini merusak karir kalian ke depannya. Apalagi sebagai orang komunikasi yang harusnya kita menggunakan teknologi itu dengan baik, memanfaatkan teknologi itu dengan baik yang bisa kita gunakan untuk menghasilkan hal positif bagi diri kita sendiri. Bukan malah kita kecanduan terhadap internet itu sendiri. Ya, kemudian kriteria lainnya adalah membohongi keluarga, terapis, dan orang-orang terdekat untuk menyembunyikan keterlibatan lebih jauh dengan internet. Banyak orang yang menggunakan satu akun, 2 akun, 3 akun fiktif untuk menghancurkan dirinya sendiri sebenarnya. Dianggap bahwa internet itu tidak bisa apa ya, terutama dalam komen ya, hoax, komen, negatif komen, dianggapnya tidak akan berdampak pada dirinya, padahal akan berdampak pada psikologis dia. Secara kecanduan, dia akan terbiasa dengan menghina orang lain dan menjatuhkan orang lain. Dia tidak akan terbiasa dengan kualitas. Dia hanya akan menentukan kuantitas saja. Itu pun kuantitas yang berdasarkan perspektif dia sendiri. Artinya, ketika orang lain memiliki kualitas lebih dari dia, dia tidak akan senang. Karena terbiasa untuk menjatuhkan orang lain. Dalam dunia internet. Dan itu sudah banyak kasusnya dan saya pernah nanganin. Orang seperti itu hanya merusak diri dia sendiri, dijauhi oleh keluarganya, dijauhi teman-temannya, dia tidak punya satupun pegangan untuk mendukung dia. Karena dia hanya fokus untuk menjatuhkan dan menghilangkan kebaikan. Ya, kemudian ada juga menggunakan internet sebagai jalan keluar mengatasi masalah atau menghilangkan perasaan seperti keadaan tidak berdaya, rasa bersalah, gelisah, dan depresi. Contohnya apa? Kalian itu curhat di internet itu hal yang salah. Kalian tuh kalau mau menyelesaikan masalah, jangan curhat di internet itu mengumbar aib, tidak boleh. Terutama hal-hal yang eh, private ya. Sekarang dengan kebablasannya orang menggunakan internet, semua hal yang private itu disebar, diumbar di internet. Kasus perselingkuhan lah, inilah, itulah. Secara psikologis, itu merusak diri dia sendiri sebenarnya. Kenapa? Penting orang harus tahu. Kamu kenapa? Kenapa bukan prestasi yang kau umbar di internet untuk memotivasi orang? Kenapa harus hal negatif, aib-aibmu yang diumbar di internet? Apakah karena salah satu sifat dari internet itu keterbukaan? Atau keterbukaan yang terlalu bablas sehingga membuat manusia zaman sekarang kecanduan internet?
Sehingga apapun yang hal negatif dia sombong ke orang lain diumbar juga, dia merusak orang lain diumbar juga, dia menghina orang lain diumbar juga, bahkan hal-hal private juga diumbar juga, hal-hal yang berhubungan dengan aib orang lain pun diumbar juga, terus saja harus diumbar-umbar. Itu salah satu kriteria kecanduan internet. Pada secara psikologi kita kan tahu sendiri, sebagai manusia yang makhluk sosial, menjaga hubungan baik dengan orang lain itu jauh lebih baik daripada kita menghancurkan hubungan itu dengan orang lain. Kalau memang orang itu menyakiti kita, kita tidak perlu lagi menyakiti dia. Diam itu cocok sih. Lebih baik diam. Kalaupun harus melakukan tindakan-tindakan yang tidak merusak dirimu di depan orang lain. Ya. Kemudian, ada faktor-faktor yang mempengaruhi adiksi internet. Ya, faktor sosial yang pertama. Kedua, faktor psikologis. Ketiga, faktor biologis. Ya, faktor sosial. Kesulitan dalam melakukan komunikasi interpersonal atau individu yang mengalami permasalahan sosial dapat menyebabkan penggunaan internet yang berlebihan. Ingat tadi. Indikator kalian sudah kecanduan internet adalah kalian tidak bisa berkomunikasi interpersonal dengan individu secara baik sebagai makhluk sosial. Bukan introvert ya, tapi kalian itu sebagai seorang manusia tidak bisa berkomunikasi interpersonal dengan baik. Introvert, dia tetap bisa berkomunikasi dengan orang di circle dia, tapi dengan sangat baik. Tapi orang yang faktor sosialnya sudah rusak dengan akibat kecanduan internet adalah dia tidak bisa berkomunikasi dengan baik dengan sesama manusia meskipun itu di dalam circle-nya sendiri. Ya, kemudian itu akan menyulitkan dia dalam komunikasi face to face. Seperti yang tadi saya bilang. Sehingga individu itu akan lebih memilih menggunakan internet untuk melakukan komunikasi. Karena dianggap lebih aman dan lebih mudah daripada melakukan komunikasi face to face. Pada sebagai seorang komunikasi, kalian itu nanti akan berhubungan dengan orang-orang face to face. Bukan dengan robot, bukan dengan mesin, tapi dengan manusia. Ya. Kemudian, rendahnya kemampuan komunikasi dapat juga menyebabkan rendahnya harga diri. Makanya kenapa ketika saya suruh, ayo ke depan, public speaking. Pak, aku nggak bisa. Kok nggak bisa? Gimana? Kalian komen di media sosial aja bisa, buat instastory aja setiap hari bisa. Kenapa kalian di kelas saya suruh kalian untuk berbicara, nggak mau dan nggak bisa? Artinya apa? Kalian sudah kehilangan atau sudah rendah harga dirinya karena kurangnya komunikasi interpersonal yang baik. Ya, kemudian mengisolasi diri menyebabkan permasalahan dalam hidup seperti kecanduan terhadap. Contohnya kabur dari masalah. Ya, kemudian faktor psikologis. Kecanduan internet dapat disebabkan karena individu mengalami permasalahan psikologis seperti depresi, kecemasan, obsesif compulsive disorder atau OCD, kemudian penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan beberapa sindrom yang berkaitan dengan gangguan psikologis. Ya, gangguan tersebut memicu individu untuk melarikan diri dari masalah, menerima hiburan seperti rasa senang dari penggunaan internet. Faktor psikologis dia lari dari masalah itu mau masuk faktor psikologis masuk. Ya, pelarian diri ini menyebabkan individu terdorong untuk lebih sering menggunakan internet sebagai pelampiasan dan akan menyebabkan kecanduan. Contohnya apa? Sekali kalian sudah curhat, membuka aib orang lain di internet, di media sosial, kalian kan akan keterusan merasa lebih aman. Padahal ada undang-undang ITE di Indonesia. Aman apanya? Ada undang-undang ITE, berarti kita nggak boleh sembarangan di internet. Nggak boleh membuka aib. Kalau masa membuka aib, sepertinya semua agama juga sepakat membuka aib orang lain atau bahkan diri kita sendiri di internet atau
kepada orang lain, sejak zaman dahulu agama itu ada, kayaknya dilarang deh. Ya semua agama sepakat untuk melarang. Sebagai manusia, kita membuka aib kita atau aib orang lain di depan orang lain. Artinya kita tidak bisa terlalu bebas di internet. Nah, kemudian faktor biologisnya. Salah satu contohnya ada penelitian functional magnetic resonance image, ya, menunjukkan bahwa terdapat perbedaan fungsi otak antara individu yang mengalami kecanduan internet dengan yang tidak. Ya, individu yang mengalami kecanduan internet menunjukkan bahwa dalam memproses informasi jauh lebih lambat, kesulitan dalam mengontrol dirinya, dan memiliki kecenderungan kepribadian depresif. Makanya saya melatih kalian di kelas untuk melakukan komunikasi interpersonal dengan sangat baik agar kalian menghilangkan kecanduan itu terhadap internet. Karena apa? Karena kalian merasakan sendiri nantinya. Lambat dalam berpikir, sulit dalam berkomunikasi, sulit mengontrol diri, gampang depresi. Aneh. Ketika kita tidak bisa sesuatu, ya kita berusaha untuk bisa, bukan malah kabur. Atau bahkan mengajak mahasiswa lain untuk menjatuhkan temannya yang bisa. Kan aneh. Kalau kamu merasa temanmu bisa, ya kamu berusaha untuk bisa. Bukan kamu menjatuhkan orang lain dan malah mengajak orang lain untuk menjatuhkan orang yang bisa. Itu kan depresi, aneh orang kayak gitu. Nggak mampu, bukan berusaha untuk mampu, malah dia mengajak orang untuk tidak mampu juga, aneh. Dan orang yang mengikuti dia lebih aneh lagi. Sama halnya ketika orang itu masuk jurang, kalian cuma ikut masuk jurang juga, aneh kan? Ayam pun tidak pernah masuk ke jurang yang sama ketika udah jatuh dari tebing. Masa kalian lebih parah dari ayam kan, aneh kan? Ya, akhirnya dampak kecanduan internet ini dapat sangat berbahaya bagi kalian sebagai manusia, khususnya bagi orang komunikasi. Karena dapat menghambat pola pikir, kehidupan masyarakat, kehidupan sosial, kehidupan kalian sebagai manusia. Kecanduan internet ini dapat sangat berbahaya bagi fungsi otak kalian, bagi komunikasi interpersonal kalian, bagi karir kalian sebagai orang komunikasi. Bahkan tadi dikatakan pola pikirnya lambat. Bagaimana dia mau cepat menanggapi manusia yang lain ketika dia tidak berhubungan dengan manusia? Dia malah berhubungan dengan teknologi. Tapi kita juga bisa berhubungan dengan manusia, Pak. Iya, benar. Memang tidak salah. Itu kan salah satu dari perkembangan teknologi adalah untuk memudahkan komunikasi manusia, tapi tidak semuanya. Sebagai seorang ahli komunikasi nantinya, kalian harus bisa memahami manusia secara utuh. Objek kita tuh manusia. Ekspresi manusia itu tidak bisa dilihat hanya dari video saja. Makanya kenapa dramaturgi ada front stage, ada backstage. Artinya apa? Selain dari panggung depan, ada juga panggung belakang. Nah, media sosial banyak panggung depan. Kan mau hanya mengenal manusia dari panggung depan saja, nggak bisa. Kita juga harus mengalami panggung belakang dia. Itulah kenapa sebagai seorang ahli komunikasi nantinya kalian harus memahami bahwa internet itu merupakan perkembangan teknologi yang positif. Karena bukan internet yang salah. Tapi sebagai manusia yang menggunakan internet, kalian harus benar-benar memahami bahwa kalianlah ahli komunikasi yang harus mengendalikan dan mengontrol internet itu dengan baik. Sehingga nanti internet dapat menjadi positif bagi diri kalian, bagi karir kalian, bagi perkembangan kalian sebagai manusia.
dan bahkan bisa mempercepat kinerja otak kalian. Ya, ingat ya, komunikasi interpersonal face to face itu untuk melatih kalian. Makanya saya harapkan membuka semester 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ketika di dalam kelas, tolong hilangkan atau nonaktifkan dulu lah. Atau masukin aja ke kantong kalian, gadget kalian itu. Belajar untuk berkomunikasi interpersonal dengan individu. Perhatikan baik-baik teman kalian yang baik, agar kalian menjadi lebih baik lagi ke depannya. Kalau kalian tidak mampu, berlatihlah untuk mampu. Berusahalah untuk mampu. Kalaupun ternyata kalian tidak mampu di situ, usaha yang telah kalian lakukan itu tidak akan pernah sia-sia. Malah akan menampilkan sesuatu yang lebih baru lagi untuk perkembangan pola pikir kalian sebagai mahasiswa. Ya, jangan merusak diri kalian dengan internet, tapi kalian harus mengendalikan internet agar kalian bisa menjadi mahasiswa yang baik dan terbaik. Ya, terima kasih telah mengklik video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semua yang saya sampaikan untuk contoh perkuliahan tidak ada niat untuk menjatuhkan menghina. Nah, kelompok tertentu, ya berusaha dengan baik ya, mahasiswa-mahasiswa sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.